Hey everyone, welcome back to Fresh Ingredients. Dan kembali lagi ke video urban farming. Bagi yang baru di sini, biasanya saya membuat video memasak menggunakan bahan-bahan segar yang saya tanam sendiri. Tetapi, pada video kali ini, saya tidak akan memasak, namun saya akan bercerita mengenai bercocok tanam. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai mint. Sebenarnya, mint itu adalah herbs yang paling gampang ditanam. Karena pada dasarnya, mint itu sejenis rerumputan liar. Apabila ditanam di tanah, mint bisa menjadi rumput liar jika kita tidak sering pangkas. Maka dari itu, saya lebih merekomendasikan menanam mint di pot gantung ataupun pot besar seperti ini. Kemudian cara menanam mint, jujur saya tidak pernah mencoba menanam mint dari benih sasetan. Saya lebih prefer membeli tanaman mint jadi di toko atau pameran tanaman ataupun toko online. Maybe next time saya bikin video eksperimen menanam mint dari Oke, well, let's save it for another video. Balik lagi ke video ini. Di sini saya sudah ada mint di pot kecil seperti ini. Usianya sekitar 3-4 mingguan. Kemudian akan saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Menurut saya tidak ada hukum pasti tentang campuran tanah yang bagus untuk mint. Karena mint sifatnya seperti rumput liar, jadi mint cukup bisa beradaptasi dengan media tanam apapun. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman sih, jika campuran tanah liatnya terlalu banyak, pertumbuhan akarnya tidak akan sebagus apabila ditanam di media tanam yang seperti ini. Media tanam yang saya gunakan merupakan campuran dari media tanam instan, pupuk kandang, sekam bakar, dan sedikit tanah liat. Setelah dipindahkan, tentu saja jangan lupa disiram. Mint merupakan tipe tanaman yang suka air, jadi tidak usah takut akarnya busuk. Menurut saya siram aja terus, mau sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, bebas. Pastikan saja tanahnya tetap basah dan terkena sinar matahari yang banyak. Dan enaknya lagi, jika mint kita layu dan kekeringan, begitu disiram dia bisa segar lagi. Kecuali memang kekeringannya udah kekeringan banget dan sampai hampir mati. Well, itu beda cerita ya. Pemupukan. Menurut saya, mint tidak perlu dipupuk apabila media tanam yang kita gunakan sudah banyak gizinya. Tetapi, jika mau dipupuk, rekomendasi saya, pupuk organik yang paling gampang adalah air cucian beras. Atau pupuk kimia yang paling gampang adalah pupuk NPK. Cara menggunakan NPK bisa dilarutkan dengan air atau ditabur seperti ini. Dan harap langsung disiram dengan air. Karena NPK sifatnya panas dan bisa membunuh tanaman jika terlalu banyak digunakan. 14 hari setelah dipindahkan, bisa kita lihat sudah lebih lebat daunnya dan sudah mulai muncul akar baru. Jika ada rumput liar seperti ini di sekitar mintnya, bisa kita cabut saja secara manual. Berikut adalah mint 18 hari setelah dipindahkan, 22 hari setelah dipindahkan, dan terakhir 30 hari setelah dipindahkan. Dapat disimpulkan pertumbuhan mint itu sangat cepat jika kita bandingkan pada hari pertama setelah ditanam dan hari ke-30 setelah ditanam. Jika kita menanam mint di pot kecil seperti ini, setelah usianya 1 tahunan, akar mint akan mengisi seluruh space di dalam potnya. Biasanya ditandai dengan pertumbuhan mint yang akan menjadi tidak maksimal dan tidak terlihat serimbun seperti ini. Solusinya sebenarnya sangat mudah. Akan tetapi, jika kita tidak hati-hati, kita bisa membunuh mintnya itu sendiri. Caranya cukup dengan kita buang sebagian pohonnya. Contohnya kita balik potnya, gunting akarnya, kita sisakan setengah saja. Lalu balikan lagi ke dalam potnya dan ditambahkan tanah baru. Maka mint dapat menjadi segar kembali. Kemudian setengahnya bisa kita buang atau kita pindahkan ke pot yang lain. Saya ada contoh tanaman mint yang kurang sehat. Usianya sudah hampir 1 tahun, tapi saya yakin akar di dalamnya belum penuh. Ini merupakan salah satu cara untuk membuat mintnya segar kembali. Hal yang akan saya lakukan adalah melakukan pemangkasan. Kemudian diberi sedikit pupuk NPK, disiram, dan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. 10 hari kemudian, bisa kita lihat dia sudah tumbuh daun baru dan subur lagi seperti ini. Saya akan mencontohkan cara memperbanyak tanaman mint dengan cara di-stack. Ini merupakan tanaman yang sama, tetapi usianya ketika masih 18 hari setelah tanam. Pertama-tama kita pilih dulu batang mint yang sudah keluar akarnya, dan kita gunting sedikit.
Batang mint yang sudah ada akarnya, kemungkinan dia berhasil tumbuhnya akan jauh lebih tinggi. Lalu kita pindahkan ke pot kecil seperti ini, atau kita juga bisa menggunakan polybag. Menurut saya, pot ini lubang drainasenya terlalu besar. Oleh sebab itu, jika kita masukkan sedikit tanah dan disiram, maka tanahnya bisa larut. Solusinya menurut saya adalah dengan menambahkan sedikit daun kering ataupun daun segar juga boleh. Lalu kita masukkan daun mintnya dan diisi oleh tanah dan disiram. Diletakkan di tempat yang teduh, mungkin emang terlihat sedikit layu, tapi percaya dengan saya, 1 hari kemudian dia akan menjadi segar seperti ini. Kemudian 14 hari kemudian tanamannya akan terlihat sangat segar seperti ini. Menurut saya sudah bisa dipindahkan ke pot yang lebih besar, akan tetapi jika mau lebih yakin, mungkin bisa ditunggu sekitar seminggu sampai 2 minggu lagi sebelum dipindahkan ke pot yang lebih besar. Kurang lebih segini saja share pengalaman saya mengenai cara menanam mint di Jakarta. Semoga dapat membantu. Jika ada pertanyaan boleh post di kolom komentar, lalu saya akan coba jawab sebisa saya. Saya juga ada video mengenai cara menanam rosemary di Jakarta. Jika tertarik boleh diklik linknya. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Kalau suka boleh kasih like dan subscribe ke channel ini karena itu sangat berarti bagi saya. Thank you everyone and I see you next time.